Materi himpunan bagian dan kesamaan himpunan. Himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian ini dapat dilambangkan dengan huruf atau dengan gambar seperti ini ya. Contohnya seperti huruf C tapi dia agak sedikit memanjang. Dapat dibaca subset atau himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Notasi A himpunan bagian B atau A subset B jika dalam kurung biasa untuk setiap atau untuk semua X elemen dari A jika elemen dari B. Nah, di sini ada contoh, misalkan himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3 dan himpunan B itu ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat dari kedua himpunan tersebut. Adakah anggotanya yang sama? Nah, kita lihat untuk yang himpunan A dan himpunan B, anggota yang sama adalah 1, 2, dan 3. Karena himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama, berarti himpunan A tersebut merupakan bagian dari himpunan B, atau dapat kita tuliskan dengan himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B, ditulis dengan notasi A subset B atau A himpunan bagian B. Sampai sini paham ya? Kita lanjut bagian himpunan soal. Di sini ada contoh soal. Contoh soal. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Yang pertama ada himpunan D, yang anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian ada himpunan E, anggotanya itu ada 2, 4, dan 6. Nah, sekarang kalian amati kedua himpunan D dan himpunan E. Nah, apa yang kalian temukan? Ya, benar sekali ya, ternyata semua anggota himpunan E itu ada di anggota himpunan D. Jadi dapat kita ketahui kalau E itu bagian dari D. Maka dapat kita tuliskan dengan E subset D atau E himpunan bagian D. Karena semua anggota himpunan E ada di anggota himpunan D. Nah, adik-adik bisa lihat ya, anggota himpunan E itu ada 2, 4, 6. Dan di anggota himpunan D ternyata 2, 4, 6 juga termasuk anggotanya. Sampai sini paham ya? Kita lanjut dengan menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, menentukan himpunan bagian dari suatu soal. Nah, di sini ada contoh soal. A anggotanya ada 3 dan 4 atau A anggotanya ada 3,4. Maka himpunan bagian dari A adalah, nah kita perhatikan soal tersebut. Kita disuruh atau diminta untuk menentukan himpunan bagian dari A. Apa saja sih himpunan bagian dari A itu? Nah, kita lihat dulu himpunan bagian A ini terdiri dari 2 anggota, yaitu 3 dan 4. Berarti kita cukup sebutkan sampai 2 anggota saja. Yang pertama, himpunan bagian dari A ini adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini termasuk himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi, kalau nanti kalian disuruh mencari himpunan bagian dari suatu himpunan itu, pasti mulainya dari atau diawali dari himpunan kosong. Kenapa? Karena himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Lalu, kita menentukan satu anggota, yaitu dipisahkan nih, angka 3 sendiri dan 4 sendiri dalam kurung kurawal. Dan untuk 2 anggota yaitu 3,4 dalam kurung kurawal juga. Nah, jadi ini merupakan anggota dari himpunan bagian A atau semua anggota himpunan bagian dari A.
Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya kita menentukan himpunan bagian dengan pola segitiga Pascal. Nah, ini adalah contoh himpunan segitiga Pascal. Ini adalah himpunan Pascal atau pola segitiga Pascal. Nah, dalam himpunan bagian segitiga Pascal itu sendiri ada beberapa barisan. Nah, barisan pertama ini merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong atau dapat kita tulis dengan huruf dalam kurung kurawal saja. Untuk barisan yang kedua ini merupakan himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Barisan yang ketiga ini merupakan himpunan bagian yang memiliki dua anggota. Nah, untuk barisan yang keempat ini merupakan himpunan bagian yang memiliki tiga anggota. Untuk barisan kelima, ini merupakan himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Barisan keenam memiliki himpunan bagian yang memiliki 5 anggota. Sedangkan barisan paling terakhir atau barisan ketujuh merupakan himpunan bagian yang memiliki 6 anggota. Nah, dari segitiga Pascal ini, kakak akan memberikan contoh soal agar kalian dapat memahami pola segitiga Pascal ini. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui himpunan A anggotanya ada A, B, C, D. Banyak himpunan bagian B yang mempunyai 2 anggota adalah. Jawabannya, diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, D. Nah, himpunan A ini memiliki 4 anggota. Selanjutnya kita tentukan dengan pola segitiga Pascal. Nah, ini adalah pola segitiga Pascal. Nah, karena himpunan A memiliki 4 anggota, maka dari itu kita ambil bagian yang ini. Nah, ini kan kita diminta untuk menentukan himpunan bagian B yang mempunyai 2 anggota. Perhatikan dulu, baris kelima ini memiliki anggota atau angka 1, 4, 6, 4, 1. Untuk 1 sendiri, yang ini adalah himpunan kosong. 4 memiliki 1 anggota, untuk 6 memiliki 2 anggota, dan 4 lagi memiliki 3 anggota, dan 1 yang memiliki 4 anggota. Nah, dari sini terlihat nih yang mempunyai 2 anggota. Nah, jadi yang memiliki 2 anggota itu ada 6 ya. Jadi, himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota ada 6 himpunan bagian. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu kesamaan himpunan. Kesamaan himpunan adalah 2 himpunan atau lebih yang memiliki anggota atau lebih yang memiliki anggota yang sama antara anggota satu dengan yang lain. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3. Dan himpunan B juga anggotanya ada 1, 2, dan 3. Dari kedua himpunan ini, anggotanya sama ya. Karena sama-sama memiliki 3 anggota, dan anggotanya pun sama, yaitu A memiliki anggota 1, 2, 3, dan himpunan B juga memiliki anggota 1, 2, 3. Maka, kedua himpunan A dan himpunan B adalah kesamaan himpunan atau dapat kita tulis sama karena himpunan A dan himpunan B sama-sama memiliki anggota yang sama dan jumlah anggota yang sama yaitu 3. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Himpunan A ada 4 anggota, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B anggotanya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, dari anggotanya saja tidak sama. Maka sekarang kita cek nih anggota yang sama. Apakah sama semua?
Himpunan A dan himpunan B anggota yang sama adalah 1, 2, dan 3. 4 tidak ada di himpunan B. Jadi sudah jelas ya, dari anggotanya pun tidak sama. Maka himpunan A dan himpunan B bukan ketaksamaan himpunan atau tidak sama. Karena dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama, walaupun urutannya dapat berbeda. Sampai sini kalian paham ya? Baiklah, materi kita selesai sampai di sini ya. Sampai jumpa di lain waktu.